Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsinar dari Prodi PGM 3. Nah, langsung saja saya akan memaparkan materi singkat mengenai identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah atau di SD. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Menurut KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Nah, di sini sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, adapun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Nah, materi yang kedua mengenai pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi di sini dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Nah, selanjutnya mengenai pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya mengenai langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan pertanyaan. Di sini yang dimaksud pertanyaan yaitu mengajukan sebuah pertanyaan yang mengenai kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah penyusunan indikator. Nah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Nah, yang kedua, guru memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Nah, pemilihan standar kompetensi dan kompetensi dasar harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Nah, disinilah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Nah, yang ketiga, setelah standar kompetensi dan kompetensi dasar dipilih, selanjutnya itu dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar, yaitu mengenai apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa telah menguasai kompetensi. Untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan dasar tersebut dapat digunakan
3 pertanyaan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap atau perilaku seseorang. Nah, di sini adapun contoh standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran fikih. Nah, inilah contohnya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai perumusan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiq ali aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.